Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali insyaallah menggali makna kata al-bid'ah inda ulama'i ahli sunnah. Di antara para ulama ada yang sudah memberikan definisi tentang apa itu bid'ah. Apabila kata bid'ah kita pahami dengan menyeluruh bahwa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru disebut bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah yang tidak ada contoh sebelumnya, maka tentunya definisi pun tidak lepas dari kategori bid'ah. Karena Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dhalalah, lalu para ulama dengan pengetahuan mereka yang sangat beragam memberikan definisi. Tentu definisi tersebut adalah tanpa contoh dari Rasulullah. Maka kalau kita pahami bid'ah adalah sesuatu yang memang tidak ada contohnya, maka definisi termasuk bid'ah juga. Oleh karena itu bagi kita tentunya bukan masalah definisi yang paling penting, tetapi bagaimana kita memahami kata bid'ah menurut pengetahuan para ulama terdahulu dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita pahami agar benar-benar menjadi bimbingan buat kita bagi mengisi kehidupan ini. Di antaranya diambil dari kitab At-Ta'rifat karya Al-Jurjani, halaman 43, menyebutkan al-bid'atu hiya al-fi'latul mukhalifatu lis-sunnah. Summiyatil bid'atu, summiyah al-bid'ah li'anna qailaha ibtada'aha min ghairi maqali imamin. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah atau menyalahi sunnah. Diberi nama bid'ah karena pembicaranya qailah ibtada'aha, dia membuat kreasi sendiri, min ghairi maqali imamin, tidak memperhatikan ucapan imam. Ini sangat luas sekali, sangat umum sekali. Jadi kalau sekiranya organisasi, entah organisasi massa, organisasi bisnis, organisasi kesehatan, organisasi politik, di situ ada pemimpin, maka di bawahnya membuat sesuatu yang baru, maka akan termasuk juga dikatakan bid'ah. Kemudian kata sunnah itu sendiri sangat luas maknanya. Tidak hanya sunnah Rasulullah, tapi juga Rasul sendiri menegaskan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan satu kebiasaan yang baik dan diikuti oleh yang lain, maka para pengikutnya dapat nilai, dan nilai yang diberikan Allah kepada para pengikutnya akan sampai juga kepada orang yang diikutinya. Ini jelas, nanti kita temukan hadis lengkapnya. Sebelumnya kita lanjutkan dulu kajian makna bid'ah. Al-bid'atu hiyal amrul muhdats alladzi lam yakun alaihi sahabatu wat tabi'un wa lam yakun mimma qadahu dalilus syar'i. Tadi kata bid'ah secara umum, sekarang lebih difokuskan berkaitan dengan masalah pembahasan tentang agama. Bid'ah adalah amrul muhdats, al-amrul muhdatsu, urusan yang dibuat baru, yang tidak ada sebelumnya. Alladzi lam yakun alaihi sahabatu, pada zaman sahabat belum ada, demikian juga pada para tabi'in belum ada. Walam yakun mimma iqtadahu dalil syar'i, dan juga tidak ada bukti tuntutan dalil syar'i. Ini juga disebut bid'ah. Apakah ini bisa diterima secara umum atau oleh semua pihak? Mungkin banyak yang menerima, mungkin juga ada yang menolaknya. Termasuk dikatakan lam yakun alaihi sahabatu,
Di sini disebutkan bahwa bid'ah itu yang tidak pernah terjadi pada zaman sahabat. Sedangkan sebagaimana pertemuan kemarin, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengajarkan atau menyarankan agar sholat malam Ramadan disatu imamkan, yang semula rame gitu, ada yang sendirian, ada yang berjamaah, 7 orang, 2 orang, 10 orang, rame sekali. Maka Umar bin Khattab mengatakan, inni ara law jama'atu lakana amsal, law jama'atu ala qarin wahidin lakana amsal. Aku lihat, aku berpandangan kalau sekiranya disatukan, disatu imamkan, ini akan lebih baik, lebih kelihatannya lebih nyaman, lebih harmonis, lebih rukun. Dan setelahnya beliau menyaksikan beberapa waktu berikutnya satu imam, beliau tegaskan, ni'mal bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang baik, bid'ah yang nikmat. Berarti Umar bin Khattab sendiri menyatakan kehidupan yang berlangsung pada zaman Umar bin Khattab adalah dikatakan bid'ah, tapi ni'mal bid'ah. Jadi definisi ini, al bid'ah hiyal amrul ladzi lam yakun alaihi sahabah. Bid'ah adalah urusan yang baru yang tidak terjadi pada zaman sahabat. Tentu terbantahkan oleh ungkapan Umar itu sendiri, karena Umar bin Khattab menyatakan bid'ah yang dilakukan oleh beliau sendiri, yang merupakan anjuran beliau yang ditaati, yang dipatuhi oleh para jamaah pada waktu itu. Berarti definisi ini juga adalah mungkin bisa diterima, mungkin juga tidak, tergantung, karena memang ini adalah bukan sabda Rasul. Definisi ini adalah karya ulama. Kalau setiap dari ulama bukan dari Rasulullah dikatakan bid'ah, ya termasuk definisi juga bolehlah kalau ada orang yang mengatakan ini bid'ah, ya. Kemudian ada definisi yang lain, dan ini yang paling populer, definisi dari Imam Asy-Syatibi. Ta'riful bid'ah wa ma'naha 'inda Asy-Syatibi. Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alayha ma yuqsadu bit tariqati syar'iyyah. Bid'ah adalah satu cara atau satu aliran atau satu metodologi dalam urusan agama yang dibuat, mukhtara'atan, yang dibuat baru. Ikhtara'a sama dengan ibtada'a sebetulnya kan, yaitu hasil kreasi. Tudahi syariah, yang menandingi syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tapi dimaksudkan untuk supaya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ma yuqsadu bit tariqati syariah, sebagaimana yang dituju oleh tariqah syariah. Jadi disamakan. Itu adalah sebut bid'ah menurut al-Imam Asy-Syatibi. Qala al-Imam Asy-Syatibi fi kitabih al-i'tisam wa aslul bada'a, ya. Kata beliau, akar kata bid'ah itu dari kata bada'a. Tujuannya apa? Maknanya ikhtira. Ikhtira itu kreasi yang tidak ada contoh sebelumnya. Ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, badi'us samawati wal ardi. Allah yang membuat tanpa contoh, menciptakan langit dan bumi. Itu badi', ya. Dan saya dulu mengenal kaligrafi yang indah-indah di dalam satu buku besar dikasih nama Bada'i'ul Khattil Arabi. Itu badi', ya. Bid'ah artinya kreasi para seniman, bagaimana cara membuat kaligrafi dari Al-Quran atau dari hadis, dibikin tulisan yang sangat indah. Makanya sering juga kalimat badi' itu dikatakan indah. Dulu ada kitab fikih namanya Raudatul Badi'ah, Ar-Raudatul Badi'ah, ya, taman yang indah. Jadi kalimat badi'us samawati wal ardi yaitu mukhtari'uha min ghairi mithalin sabiqin mutaqaddim. Allah adalah badi'us samawati wal ardi, karena Allah menciptakannya tanpa contoh sebelumnya. Wa qulu ta'ala qul ma kuntu bid'am minar rusul. Allah berfirman kepada Rasulullah, katakan oleh kamu wahai Rasul, aku bukan orang pertama yang diangkat jadi Rasul.
Ma kuntu awwala man ja'a birrisalah. Aku bukan orang pertama membawa risalah minallah dari Allah ilal ibad kepada hamba-hamba. Bal taqaddamani katsirun minar rusul. Bahkan sebelum aku juga sudah banyak rasul. Wa yuqalu ibtada'a fulanun bid'atan, yakni ibtada'a tariqatan lam yasbiqhu ilaiha sabiqun. Kata kerja ibtada'a ba'dal ain, ya. Ibtada'a fulanun, seseorang sudah berbuat bid'ah. Artinya apa? Sudah memulai satu perjalanan yang tidak didahului oleh orang sebelumnya. Wa hadza amrun badi'. Ada kalimat ini adalah urusan yang badi', yang penuh dengan bid'ah. Apa maknanya? Yuqal fi syai'il mustahsan. Kalimat itu diucapkan, ditujukan kepada sesuatu yang sangat indah. Alladzi la mithal lahu fil husni, yaitu keadaan yang tidak ada tandingannya dalam keindahannya. Faka'annahu lam yataqaddamhu ma huwa misluh wala ma yushbihuhu. Seakan-akan belum pernah ada sebelumnya dan belum ada yang menyerupainya. Wa min hadzal ma'na summiyatil bid'atu bid'atan. Nah, dengan makna ini maka diberi nama atau muncul nama bid'ah. Fastikhrajuha lis-suluki 'alaiha huwa al-ibtida', ya. Jadi kalau melahirkan suatu aturan untuk dikerjakan tanpa contoh sebelumnya, itu disebutkan ibtida', telah berbuat bid'ah. Wa hay'atuha hiyal bid'ah. Jadi perbuatannya disebut ibtida', orangnya ibtada'a, berbuat ibtada'a, orangnya mubtadi', dan peristiwanya atau keadaannya disebut bid'ah. Wa qad yusamma al-ilmul ma'mulu ala dzalikal wajhi bid'atan. Terkadang ya ilmu yang betul dikerjakan atas dasar seperti itu disebut bid'ah. Nah, itulah makna bid'ah kalau kita perhatikan secara definitif, ya. Luar biasa, ya. Sebetulnya kalau kita kembali kepada asal kata bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contoh, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan bid'ah. Sangat penuh dengan bid'ah. Mungkin pernyataan ini dibantah oleh sebagian orang berlandaskan hadis Muslim. Mari kita perhatikan hadis Muslim dari Anas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna. Rasulullah sekali waktu melewati satu masyarakat, ya, yang sedang mengawinkan kurma, ya. Yulaqihuna, pohon kurma dikawinkan biasa kan para petani, ya. Itu yang lebih tahulah para petani. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau lam taf'alu la saluha." Kalau sekiranya kalian tidak melakukan hal ini, bagus itu. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan satu pandangan kepada mereka, kenapa kau dilakukan pengawinan seperti ini. Mungkin yang dipandang oleh Rasulullah, ini pohon juga perlu diperlakukan secara baik. Kok kenapa dilakukan seperti itu? Karena Rasulullah bukan orang yang punya pengalaman dalam urusan ini, kan. Qala fa kharaja syai'an. Perawi Anas bin Malik mengatakan setelahnya Rasulullah bersabda begitu, maka para petani meninggalkan pengawinan tersebut. Ternyata kharaja syai'an. Hasilnya gagal. Buah kurmanya enggak bagus. Famarra bihim, Rasulullah kembali melewati mereka. Kemudian beliau menyaksikan para petani kelihatan bingung, harus digimanain ini, hasilnya seperti ini. Rasul bersabda, "Malin nakhlikum?" Ada apa gerangan dengan kurma kalian, dengan pohon kurma kalian? Kalau nakhl itu pohonnya, ya. Kalau tamar itu kurma yang sudah jadi, yang sudah diproses. Kalau belum diproses, biasa disebutnya adalah rutab. Kemudian kalau sudah kering disebut balah. Wah, banyak nama lah untuk kurma.
Nah, ketika Rasulullah menyaksikan para petani kurma kelihatannya kebingungan, beliau bertanya, "Ma linakhlikum, ada apa gerangan dengan kurma kalian?" Mereka menjawab, "Qulta kadza wa kadza." Ya, sebagaimana sabda engkau yang telah lalu, maka kami hentikan pengawinan. Rasulullah menegaskan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Nah, kalau begitu kalian lebih tahulah tentang urusan dunia kalian. Dunia kamu ngurus kurma. Nah, kalian lebih tahu daripada aku. Hadis ini sering dijadikan dalil urusan dunia. Dunialah, jangan dihubungkan dengan agama. Masalah bidah adalah urusan agama. Jangan dihubung-hubungkan kepada urusan dunia. Bicara teknologi, bicara pesawat, bicara internet, jangan dihubung-hubungkan kepada masalah agama. Demikian beberapa orang mengambil kesimpulan dari hadis ini. Dalam hal ini saya mohon izin berbeda. Saya tidak memandang begitu, tapi makna hadis, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Dunia akulah yang lebih tahu. Bukan berarti, urusan dunia itu urusan masing-masing. Masalah bid'ah itu urusan agama. Saya masih mempertanyakan, kenapa agama seakan-akan lawannya adalah dunia. Padahal kita tahu semuanya bahwa lawannya dunia adalah akhirat. Langit bumi, dunia akhirat. Bukan lawan dunia adalah agama. Memang kadang-kadang dalam berbicara ilmu juga begitu, baik pengetahuan ilmu pengetahuan umum ataupun agama. Ini kan termasuk ilmu pengetahuan umum ya, masalah pertanian. Seakan-akan agama tidak ngatur ilmu. Ini nampaknya yang perlu difikirkan bersama. Benarkah ungkapan seseorang kalau urusan agama harus ada dalil, kalau urusan dunia bebas? Sebetulnya agama itulah pembimbing bagi semua lapisan masyarakat dalam segala aktivitas, termasuk masalah pertanian. Rasulullah teladan dalam segala aspek kehidupan. Dan kapan lagi kalau kita tidak mengamalkan agama di dunia? Jadi jangan sampai diartikan ini urusan dunia, bukan urusan agama. Kita beragama itu di dunia. Nah, kalimat hadis ini saya memahaminya, urusan pertanian kalian lebih tahu karena kalian lebih berpengalaman. Itu dunia kamu. Dunia aku, tentunya aku lebih tahu. Baik dunia aku ataupun dunia kamu, sangat penting untuk senantiasa kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah disampaikan kemarin, kalau tadi katakan bahwa bid'ah adalah yang tidak dilakukan oleh sahabat, itu bid'ah. Umar bin Khattab mengatakan, ini adalah ni'mal bid'ah hadhihi. Qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi. Justru Umar menyatakan ialah bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Salat malam Ramadan berjamaah setiap malam dimulai dengan awal malam. Lalu Umar menyatakan ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun. Orang yang saat ini tidur untuk bangun di akhir malam lebih utama daripada orang yang saat ini sholat dan di akhir malam tidur. Tapi boleh, dan itulah ni'mal bid'ah. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, sekarang contohnya seperti apa ya? Kalau kita mau memahami bid'ah secara luas sekali, semua yang baru bid'ah, ya kehidupan kita banyak terlibat dengan bid'ah, banyak melibatkan yang bid'ah. Maka muncul pernyataan Imam Syafi'i, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela.
Kalau kita mau memahami bid'ah secara menyeluruh, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru bid'ah, setiap yang tidak contohnya bid'ah. Ya, maka Imam Asy-Syafi'i berani menyatakan bid'ah ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Dan tulisan ini ada di dalam kitab Fathul Bari jilid 13 ayat halaman 253. Kitab Fathul Bari tidak asing bagi para ulama, baik ulama NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Hizbut Tahrir, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya, Jamaah Tabligh, ya semuanya lah. Para ulama yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah tidak asing terhadap kitab Fathul Bari karena ini adalah syarah Imam Bukhari. Nah, jadi contohnya apa gitu yang dikaitkan dengan masalah bid'ah, tapi sebetulnya semuanya terlibat. Nah, kalau setiap yang baru disebut bid'ah, kira-kira bagaimana ini nih? Apakah ini termasuk bid'ah? Tulisan Al-Quran zaman dulu tidak ada titik. Sekarang lengkap titik, harokat, bahkan dikasih warna-warni, bahkan tanwin untuk ikhfa dibedakan dengan tanwin untuk izhar. Itu semuanya tidak terjadi zaman Rasul. Semuanya itu baru. Yaitu jangan disebut bidah. Itu adalah apa? Urusan dunia. Masa urusan dunia? Ini Al-Quran. Contoh yang lain. Ini tempat Jumrah Aqabah. Saya pertama kali melempar Jumrah Aqabah tahun 84. Ya 40 tahun yang lalu ya. 39 tahun yang lalu. Hanya dilempar dari satu arah. Ini juga sudah baru ini. Dulu waktu tahun 84 masih satu arah. Jadi ada benteng sini dilempar dari satu arah saja. Ini sudah ada bid'ah juga ini. Sekarang bagaimana? Nah sekarang seperti ini nih. Sudah dinding panjang begini. Ini ada perubahan-perubahan. Sampai saya masih ingat salah seorang mahasiswa Madinah. Pas semula mereka melempar jumrah adalah satu arah. Pas kedua kalinya, kok ini gimana ini? Kemudian berikutnya lagi, jadi begini. Dia langsung termenung. Ini ada perubahan-perubahan begini, ini gimana ini hukumnya? Padahal yang melakukan ini adalah para ulama yang sudah bukan sekedar belajar hadis, tapi hafal hadis Bukhari, Muslim, sampai kutubut tis'ah. Seperti beberapa ulama fatwa mufti di Madinah, di Mekah itu hafal kutubus sittah, kutubut tis'ah. Tidak aneh di sana. Nah, kalau bid'ah dipahami begitu beragam dan sering dilawan katakan bid'ah dengan sunnah, apakah sunnah juga beragam? Insyaallah lain kesempatan saya lanjutkan. Saya cukupkan sampai di sini karena mau ada acara sekarang, mau ke Cimahi. Jazakumullah ahsana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.